Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari 10 DPB 1. Saya akan menjelaskan tentang gamelan dan cara memainkan. 1. Selentem adalah alat musik dalam gamelan Jawa yang berbentuk bilah logam tipis yang direntangkan di atas tabung resonator. Ketika dipukul, selentem menghasilkan dengungan rendah atau bergema yang mengikuti nada saron dan balungan. Selentem termasuk dalam keluarga alat musik balungan seperti saron dan demung, dan memiliki versi slendro dan pelok. Berikut cara memukul selentem. 1. Pegang pemukul selentem dengan tangan kanan. 2. Pukul bilah logam selentem dengan lembut pada nada sesuai dengan gubahan lagu yang dimainkan. 3. Tahan getaran setelah memukul, menggunakan tangan kiri untuk menahan getaran bilah yang dipukul sebelumnya. Hal ini dilakukan agar suara dengungan tidak berlebihan dan menjaga kejelasan nada. 4. Ikuti melodi. Selentem mengikuti melodi yang dimainkan pada alat musik balungan lainnya seperti saron dan demung. 5. Perhatikan tempo. Tempo permainan selentem mengikuti tempo permainan balungan, namun dalam kondisi tertentu, selentem bisa dimainkan lebih cepat atau lebih lambat dari balungan. 2. Demung adalah alat musik Jawa tradisional yang termasuk dalam keluarga balungan gamelan yang terbuat dari logam dan dimainkan dengan cara dipukul. Berikut cara memainkan demung. 1. Demung dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul khusus yang terbuat dari kayu berbentuk seperti palu. 2. Tangan kanan memegang pemukul dan memukul bilah logam sesuai dengan notasi nada, sementara tangan kiri menahan getaran bilah yang dipukul untuk menghindari dengungan yang tidak perlu. 3. Demung dapat dimainkan dengan berbagai pola, seperti mengikuti nada dasar dan dengan teknik imbal bergantian antara dua demung untuk menghasilkan variasi suara. 3. Saron. Saron adalah alat musik gamelan yang terbuat dari bilah-bilah logam yang disusun di atas wadah kayu berongga. Cara memainkannya adalah dengan memukul bilah-bilah tersebut menggunakan pemukul kayu. Berikut cara memainkan saron. 1. Pegang pemukul saron, panakol saron yang terbuat dari kayu dengan tangan kanan. 2. Pukul bilah logam yang sesuai dengan nada yang diinginkan. 3. Segera setelah memukul, tangan kiri digunakan untuk menahan bilah yang baru saja dipukul, untuk meredam getaran dan menghilangkan dengungan yang tersisa. 4. Dalam ansambel gamelan, permainan saron dikendalikan oleh gendang dan mengikuti pola gending lagu yang dimainkan. 4. Peking. Peking adalah salah satu alat musik dalam ansambel gamelan, khususnya dalam keluarga saron yang menghasilkan suara bernada tinggi. Berikut cara memainkan peking. 1. Pemain pemegang pemukul peking biasanya terbuat dari kayu. Dengan tangan kanan membentuk pemukul ini menyerupai tanduk. 2. Pemain pemukul bilah-bilah logam peking dengan pemukul tersebut. Pemukulan dilakukan dengan gerakan yang relatif cepat dan tegas untuk menghasilkan suara yang jelas dan nyaring. 3. Pemain harus memperhatikan urutan nada yang terdapat pada bilah-bilah peking agar dapat memainkan melodi yang tepat. 4. Peking biasanya dimainkan bersama dengan alat musik gamelan lainnya untuk membentuk harmoni dan irama yang indah dalam sebuah gending. 5. Gambang adalah alat musik tradisional Indonesia, khususnya dalam ansambel gamelan yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul khusus yang disebut tabuh. Berikut cara memainkan gambang. 1. Pegang tabuh, alat pemukul, dengan kedua tangan biasanya seperti menggenggam pensil. 2. Pemukul bilah-bilah gambang dengan tabuh secara bergantian untuk menghasilkan nada yang diinginkan. 3. Setiap bilah gambang menghasilkan nada yang berbeda, jadi perhatikan letak bilah yang ingin dimainkan untuk menghasilkan melodi yang tepat. 4.
Setelah dipukul, bilah akan terus bergetar dan menghasilkan suara. Jika ingin menghentikan getaran, sentuh bilah tersebut dengan jari setelah dipukul. 6. Gender adalah instrumen gamelan Jawa dan Bali dari bahan logam yang dipukul setiap bilahnya. Berikut cara memainkan gender. 1. Gender dimainkan dengan menggunakan pemukul khusus yang disebut tabu. 2. Tabu dipegang kedua tangan dan digunakan untuk memukul bilah-bilahan logam kuningan yang memiliki nada berbeda-beda. 3. Dalam satu set gamelan lengkap ada 3 jenis gender yang digunakan masing-masing dengan nada tangga yang berbeda. Slendro, pelok, patet 6 dan 5, serta pelok patet barang. 7. Kenong adalah alat musik tradisional Jawa yang termasuk dalam keluarga gamelan yang terbuat dari logam, biasanya perunggu dan dimainkan dengan cara dipukul. Berikut cara memainkan kenong. 1. Kenong dimainkan dengan menggunakan alat pemukul khusus yang terbuat dari kayu atau bambu yang dilapisi kain. 2. Kenong ditempatkan pada pakon yang telah diberi tali untuk menahannya. Tali ini berfungsi agar kenong tidak bergoyang terlalu jauh saat dipukul. 3. Pemukul dipukul pada bagian tengah pencu kenong untuk menghasilkan bunyi. 4. Beberapa kenong dengan ukuran berbeda dapat disusun dalam satu perangkat gamelan untuk menghasilkan berbagai nada. 8. Ketuk adalah 2 instrumen dalam gamelan Jawa yang termasuk dalam keluarga alat musik berpancong gong. Berikut cara memainkannya. 1. Ketuk dan kampiong dimainkan dengan alat memukul yang disebut bindi, yaitu batang pemukul yang dilapisi kain tebal. 2. Pemain pemukul sebagian cemplung bagian atas dari ketuk dan kampiong dengan bindi. 3. Ketuk dan kampiong dimainkan dalam pola tertentu yang saling bersautan mengikuti struktur gending. 9. Kempul. Kempul adalah alat musik perkusi dari keluarga gong yang merupakan bagian dari gamelan Jawa. Beberapa kesenian tradisional lainnya seperti jalanan, jaranan, santrewe. Berikut cara memainkan kempul. Kempul dimainkan dengan cara dipukul pada bagian tengah yang menonjol, bos atau knop, menggunakan alat pemukul. 10. Gong yang berukuran besar tersebut dari logam yang berbentuk bundar atau seperti mangkok. Cara memainkannya adalah dengan memukulnya menggunakan alat pemukul khusus yang dilapisi kain. Berikut cara memainkan gong besar. Pemain pemegang penggul dengan tangan dan memukul bagian tengah gong. Memukul gong dengan keras atau lembut, cepat atau lambat, tergantung pada jenis gending dan komando dari kendang. Pemain gong biasanya mengikuti dasar-dasar yang dimainkan oleh instrumen lain dalam ansambel gamelan. Gong gede menghasilkan suara yang indah dan kuat yang berfungsi sebagai penanda irama dasar.